Kasihan kasihan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Relisa, mahasiswa semester 2 dari Universitas Salih Al-Aitam, program studi akuntansi perpajakan. Halo guys, perkenalkan nama saya Anissa Nur Fazril, mahasiswa semester 2 Universitas Salih Al-Aitam, program studi akuntansi perpajakan. Di sini saya bersama teman saya akan menjelaskan tentang penggunaan laporan keuangan pada UMKM di sekitar mahasiswa. Simak videonya. Apa sih yang pertama kali terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata UMKM? Apakah yang seperti ini? Ini? Atau ini? Nyatanya semua yang kalian pikirkan itu bisa termasuk UMKM loh, asalkan memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yaitu usaha perorangan atau badan usaha perorangan. Yang termasuk usaha mikro adalah di mana aset yang dimiliki 50 juta rupiah dengan omset maksimal 300 juta rupiah. Lalu untuk usaha kecil, aset yang dimiliki lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, dan omset yang dihasilkan 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar. Terakhir, untuk usaha menengah, aset yang dimiliki bernilai lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar, dengan omset 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Per tanggal 18 Januari 2021, terdapat 64,1 juta unit UMKM, atau setara dengan 99% total pelaku usaha di Indonesia. Jumlah yang sangat besar, bukan? Nah, salah satu cara untuk mendukung perkembangan UMKM adalah melalui proses penerapan akuntansi sesuai standar dalam manajemen UMKM. Akuntansi keuangan. Apa sih akuntansi keuangan itu? Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas bisnis kepada pihak eksternal, atau proses identifikasi, pengukuran, analisis, dan komunikasi laporan keuangan untuk pengguna, terutama untuk pengguna eksternal seperti investor dan pemerintah. Langkah-langkah dalam siklus akuntansi. Yang pertama ada identifikasi transaksi. Dalam proses ini, yang perlu dilakukan adalah melihat akun-akun apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi yang telah terjadi. Lalu, penjurnalan akuntansi. Dalam proses ini dilakukan pencatatan akun-akun yang sebelumnya telah diidentifikasi dalam suatu jurnal atau yang biasa disebut dengan jurnal umum. Selanjutnya, posting jurnal. Akun-akun yang telah dijurnal kemudian dikumpulkan dalam buku besar menurut jenis akunnya masing-masing. Setelah itu, penyusunan neraca saldo. Proses ini, semua akun yang telah diposting dalam buku besar disusun dalam neraca saldo yang belum disesuaikan dengan nominal yang ada di dalam buku besar. Yang kelima ada jurnal penyesuaian. Dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun yang pada akhirnya akan mencerminkan saldo pada jumlah yang sesungguhnya. Setelah itu, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca ini adalah daftar dari semua akun dan saldo yang terdapat dalam buku besar setelah penyesuaian. Setelah itu baru dibuat laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis baik pembelian ataupun penjualan, dan transaksi lain yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Selanjutnya, yaitu penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini terdiri atas biaya-biaya serta penghasilan yang perlu dinolkan, yang mana nantinya akan digunakan sebagai neraca awal tahun selanjutnya. Yang terakhir adalah membuat jurnal pembalik. Pada proses ini, akan dilakukan pembalikan jurnal atas jurnal penyesuaian dengan tujuan untuk menyajikan kembali akun neraca. Laporan keuangan. Ada 5 elemen dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu aset. Aset merupakan sumber daya ekonomi hasil dari kegiatan masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat di masa depan. Selanjutnya adalah utang. Utang merupakan kewajiban masa sekarang yang timbul dari kegiatan masa lalu dan menimbulkan pengorbanan ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan. Lalu ada modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas merupakan kepentingan residu dalam aktivitas sebuah entitas setelah dikurangi kewajibannya. Selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan merupakan peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam arus masuk. Yang terakhir adalah beban.
yaitu pengurangan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi. Manfaat pembuatan laporan keuangan. Apa sih untungnya membuat laporan keuangan? Keuntungan pembuatan laporan keuangan diantaranya adalah yang pertama yaitu sebagai perencanaan bisnis untuk mengetahui posisi keuangan setiap bulan. Yang kedua ada mempermudah dalam mengontrol biaya. Yang ketiga mempermudah untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Yang terakhir yaitu untuk menghitung pajak yang harus dibayar sebagai informasi untuk manajemen dan sebagai alat pengambilan keputusan dalam bisnis. Macam-macam laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah merupakan laporan keuangan yang menyajikan atau menggambarkan situasi atau posisi aset kewajiban dan juga ekuitas dari suatu entitas pada akhir periode tersebut. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang mengilustrasikan pendapatan dan beban suatu perusahaan dalam periode tertentu, sehingga laba yang diperoleh atau rugi yang dialami bisa diketahui. Laporan arus kas, yaitu laporan yang menunjukkan laporan pergerakan kas perusahaan selama periode tertentu. Nah, dengan penjelasan tadi, kita dapat mengetahui bahwa penerapan laporan keuangan dalam UMKM juga sangat diperlukan. Masih bingung dalam penerapan laporan keuangan dalam UMKM kalian? Tenang saja ya, sudah banyak aplikasi yang menyediakan laporan pencatatan akuntansi, seperti Akuntansiku, Jahir, Jurnal, SAP, atau Akurat, dan masih banyak lainnya. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari kami. Thanks for watching guys. Share and like video ini, dan juga semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk melakukan pencatatan laporan keuangan dalam UMKM kalian ya. Bye-bye.